Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah untuk anak-anakku kelas 5 dimanapun kalian berada. Semoga kita selalu diberikan oleh Allah SWT berupa kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama kembali untuk belajar menuntut ilmu. Baik, untuk melanjutkan pembelajaran matematika, anak-anak bisa buka buku paketnya pada halaman 14 sampai pada halaman 18. Nah, di halaman 14 itu ada pada bagian D, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal. Nah, nanti kita akan membahas tentang bagaimana cara menjumlahkan bilangan desimal dan juga mengurangkan bilangan desimal, dan apa bedanya antara bilangan desimal dengan pecahan desimal. Nah, mengingat kembali pengertian bilangan desimal, ya mungkin anak-anak sudah belajar tentang bilangan desimal di kelas sebelumnya, yaitu di kelas 4. Semoga masih ingat ya tentang pembelajaran bilangan desimal di kelas sebelumnya. Mungkin punya buku catatan dan lain sebagainya, bisa untuk dipelajari. Nah, bilangan desimal secara umum itu merupakan sebuah sistem bilangan yang menerapkan deretan angka dengan basis 10. Nah, bilangan desimal dapat didefinisikan suatu bilangan per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Perhatikan pecahan-pecahan berikut. Nah, ini merupakan sebuah pecahan bilangan. Ya, kalau anak-anak kemarin sudah belajar pecahan, ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ya, ada pecahan senilai. Nah, di sini ada yang namanya suatu pecahan, dinamakan adalah pecahan desimal yang memuat per 10, per 100, per 1000, per 10.000, dan seterusnya dengan basis 10 terus. Ya, nah itu yang harus diingat-ingat. Kalau ada 1/10, ada per 100, per 1000, per 10.000, itu merupakan suatu bilangan pecahan desimal, bukan bilangan desimal. Ya, beda nanti. Ini pecahan desimal. Nah, jika pecahan-pecahan di atas diubah ke dalam bentuk desimal, nah ini namanya adalah bilangan desimal, maka penulisannya adalah sebagai berikut. Contoh, 1/10 ditulis 0,1. Nah, ini adalah desimal. Simbol koma ini merupakan simbol dari desimal. Yang kedua, 3/100 ditulis 0,03. 11/1000 ditulis 0,011. Dan 5/10.000 ditulis 0,0005. Nah, pada penulisan bilangan desimal atau ke dalam bentuk desimal, dilihat di penyebutnya. Kalau per 10, anak-anak perhatikan, nolnya ada 1. Ya, per 10. Nanti kita belajar nilai tempat juga. Nah, oleh sebab itu bilangan desimal yang ada di belakang koma itu juga harus satu angka, satu digit, yaitu 0,1. Nah, ini namanya adalah satu digit, angka 1. Selanjutnya di sini 0,03, berarti ada 2 digit angka di belakang koma karena per 100. Nolnya ada 2, yaitu 0,03. Nah, ini adalah 2 digit, yaitu angka 0 sama angka 3. Angka 3 dari pembilang ini. Ya, angka 1 juga dari pembilang ini. Ini diturun. Ini juga diturunkan. Nah, 11/1000 ditulis 0,011. Nah, ada 3 angka di belakang koma, sehingga 3 digit, 0, 1, 1.
Nah ini ada 3 digit. Anak-anak tidak boleh membacanya seperti ini 0,011, tidak boleh. Ya, itu bukanlah angka, tapi itu adalah bilangan 11 itu. Nah, oleh sebab itu membacanya adalah 11, 0,011. Dan yang terakhir 0,0005. Nah, di sini ada 4 angka di belakang koma karena nolnya sebanyak 4. Nah, sehingga di belakang koma ada 4 digit 0005. Nah, itu anak-anak ya untuk penulisan suatu bilangan desimal yang hadir karena adanya pecahan desimal. Selanjutnya kita akan membahas nilai tempat pada bilangan desimal. Anak-anak bisa buka buku di halaman 14 ya tentang nilai tempat. Sebelum kita membahas menjumlahkan, mengurangkan bilangan-bilangan desimal, kita perlu mengingat kembali nilai tempat suatu bilangan desimal. Nilai tempat pada bilangan desimal dapat digambarkan seperti berikut. Nah, ini cuma contoh ya. Ada bilangan 6 bilangan. Ada di belakang koma ada 3 bilangan, di depan koma ada 3 bilangan. Ini cuma contoh ya. Kita lihat yang pertama adalah ratusan, puluhan, satuan, dan di sini ada persepuluhan, ini per seratusan, dan ini adalah per seribuan. Jika diteruskan itu juga masih ada ya. Ini ribuan berada di samping kirinya ratusan. Nah, yang perlu diingat anak-anak adalah satuan. Berarti di depan desimal atau koma itu merupakan satuan. Ya. Terus setelah satuan ada puluhan, terus ada ratusan. Nah, di belakang koma ini kita namakan persepuluhan, per seratusan, per seribuan. Ya, ini merupakan nilai tempat pada bilangan desimal. Nah, ketika anak-anak sudah mengetahui nilai tempat pada bilangan desimal, maka untuk menyelesaikan penjumlahan, pengurangan pada operasi hitung bilangan desimal itu akan sangat membantu dan memudahkan anak-anak. Pada penjumlahan desimal kita dapat menggunakan metode penjumlahan bersusun. Caranya sama dengan penjumlahan bilangan bulat, yaitu dengan cara meluruskan angka satuannya. Perlu kita cermati bahwa angka yang tepat di depan koma adalah angka satuan. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, Ustadz berikan contoh 2,3 ditambah 6,8. Kalau di buku paket anak-anak itu contohnya ada di halaman 15, contoh 1.8. Ya, memang sengaja Ustadz bedakan ya agar nanti bisa lebih memahaminya. Nah, 2,3 ditambah 6,8 ini kita susun sesuai dengan cara metode penjumlahan bersusun yang pernah anak-anak pelajari. Nah, 2,3 6,8 ini harus diluruskan desimalnya dan angka satuannya juga harus diluruskan. Angka sepersepuluhannya ini juga harus lurus ya, sehingga kita bisa langsung menjumlahkan 3 ditambah 8. Nah, anak-anak sudah kelas 5 ya, untuk penjumlahan seharusnya sudah menguasai. 3 ditambah 8 berapa? Ya, 11. Kita tulis 1, terus menyimpan 1. 1 ditambah 2 ditambah 6 hasilnya adalah 9. Dan komanya ini akan tetap turun ya, sehingga 9,1. Nah, ini enak karena apa? Karena pas semuanya. Di belakang koma ada 1 digit, di depan koma juga ada 1 digit, namanya satuan ya. Di belakang koma ada 1 digit, namanya 1/10. Contoh yang kedua, nah ini ada 3 bilangan desimal, 7,1 ditambah 3,4 ditambah 19,53. Nah, ini yang harus hati-hati anak-anak ya. Kebanyakan bahkan di kelas 6 itu masih kurang memahami tentang
penjumlahan bilangan bersusun untuk desimal. 7,1, 3,4, 19,53. Nah, ini harus diluruskan. 1/10, satuan, puluhan, itu nilai tempatnya harus sama. Sehingga ketika nanti menjumlahkan tidak terjadi salah konsep atau miskonsepsi, kesalahan pada konsep dasarnya. Oleh sebab itu, untuk 7,1 ini kita ubah menjadi 7,10. Ya, untuk membacanya seperti itu. Jangan membacanya 7,10. Itu salah juga dalam konsep dasarnya. Ya, membaca itu juga penting. Nah, ini juga 7,10. Selanjutnya adalah 3,4. Kita ubah 3,40. Dan yang terakhir 19,53. Nah, ini tidak perlu kita ubah karena digitnya sudah 2 angka, 2 digit. Kalau yang ini kan cuma 1 digit per 10. Ya, kalau ini per 100. Sehingga kita akan menambahkan 0 di belakang bilangan desimal yang akhir. Nah, ini harus tambahkan. Sehingga setelah itu baru kita bisa menjumlahkan. 0 ditambah 0 ditambah 3 hasilnya adalah 3. 1 ditambah 4 ditambah 5 hasilnya adalah 10. Oleh sebab itu kita tulis 0, terus kita menyimpannya 1. 1 ditambah 7, 8, 8 ditambah 3, 11, 11 ditambah 9 itu 20. Nah, kita tulis 0 dan menyimpan 2. 2 ditambah 1 yaitu 3. Jadi hasilnya adalah 30,03. Nah, itu cara menyelesaikan penjumlahan desimal. Selanjutnya adalah pengurangan pada desimal. Dilihat pada halaman 16. Hampir sama dengan penjumlahan, ya, untuk cara dan metodenya yaitu dengan cara bersusun, hanya saja ini operasinya adalah operasi pengurangan. Perhatikan contoh, ya, 53,5 dikurangi 12,7. Seperti tadi kita susun terlebih dahulu untuk menyamakan satuannya dan juga desimalnya, ya harus satu arah. Nah, setelah itu kita mengurangi 5 dikurangi 7 ini tidak bisa, ya, maka dari itu mengambil 3. Nah, 3 ini kita coret menjadi 2, terus ini akan menjadi 15. 15 dikurangi 7 itu 8. Nah, karena ini sudah menjadi 2 tadi, dikurangi 2 adalah 0. Selanjutnya 5 dikurangi 1 itu adalah 4. Sehingga 40,8. Sama caranya kayak penjumlahan tadi. Cuma ini bedanya adalah operasi pengurangan. Selanjutnya contoh yang kedua, Ustadz berikan 17,6 dikurangi 5,25. Nah, 17,6 5,25. Nah, kita ubah dulu. 17,6 ini kita akan menambahi 0 di belakang 6. Ya, sehingga 7,60. Dan yang kedua adalah 5,25. Nah, kita tambahi karena apa tadi alasannya? Yaitu untuk nilai tempat, ya, agar nanti ada yang dioperasi hitungan, ya. Nah, 0 dikurangi 5 kan tidak bisa. Dia mengambil 6, ya. Oleh sebab itu 6 kita coret ini menjadi 5 dan 0 ini akan menjadi 10. 10 dikurangi 5 yaitu 5. Nah, karena ini tadi sudah diambil, ya, 1, maka ini 5 dikurangi 2 yaitu 3. Desimalnya tetap 7 dikurangi 5 2 yaitu 2,35. Nah, itu anak-anak untuk hari ini, yaitu belajar tentang bilangan desimal dan pecahan desimal. Jadi bedakan antara pecahan desimal dan bilangan desimal, serta bagaimana cara menyelesaikan operasi hitung pengurangan
dan juga operasi hitung penjumlahan seperti apa yang sudah dijelaskan tadi. Ya, jika ada hal-hal yang kurang dimengerti bisa ditanyakan secara langsung ya, supaya nanti tidak terjadi yang namanya ketertinggalan dalam pembelajaran. Nah, itu dulu untuk hari ini. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.